Terima kasih sudah hadir di mini kelas pakar pada malam hari ini. Jadi malam hari ini ada Pak Nanang Hernawan dan saya, Januarius Gunawan, yang kurang lebih 1 sampai jam 8 malam nanti tepat kita akan berbagi mengenai presentasi dan negosiasi, di mana ini adalah keterampilan hebat, bukan hanya keterampilan hebat ya, tapi ini keterampilan utama sebenarnya buat orang sales gitu ya. So kurang lebih sampai 1 jam ke depan kita sama-sama. Nanti setelah ada pemaparan dari sharing dari kami, tentunya Bapak Ibu boleh melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan di kolom Q&A ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa mengajukan pertanyaannya di kolom Q&A. Lalu nanti kami akan bantu jawab ya. Oke, mungkin kan katanya tak kenal maka tak sayang ya. Pak Nanang boleh memperkenalkan diri dulu mungkin Pak Nanang, walaupun wajahnya belum kelihatan. Silakan Pak Nanang. Oke, selamat malam semuanya. Ini kayaknya minta ini nih apa? Start my video ya. Bentar. Oke, belum muncul juga ya? Masih belum Pak. Nah, oke, nggak apa-apa. Langsung aja dulu. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Selamat malam Bapak Ibu sekalian semuanya. Saya malam ini akan menemani Bapak Ibu semua untuk membahas mengenai masalah presentasi dan negosiasi ya. Jadi berdasarkan materi hari ini, sebenarnya materi ini sudah saya presentasikan sekitar mungkin 20 sampai 15 tahun yang lalu ya Pak Januar ya. Jadi ketika ada materi ini Pak Januar bisa nggak nanti malam, saya pikir ya udah, saya udah nggak usah baca lagi lah, udah otomatis. Bukan sombong sih, karena memang berkali-kali ini sejak saya masih remaja kali ya. Jadi pada saat itu saya sebagai presenter berkali-kali gimana cara menyampaikan teknik presentasi. Tetapi yang dimaksudkan presentasi di sini bukan presentasi mengenai presentasi pakai PowerPoint dan sebagainya, tapi kita lebih gimana presentasi menjual produk atau ide. Itu ya Pak Januar ya. Betul. Jadi kalau untuk Bapak ketahui kenapa saya bisa belajar seperti ini, karena pengalaman saya hampir 25 tahun di bidang sales ya. Yaitu saya di P&G itu hampir 7 tahun, Procter & Gamble, Pantry Rejoice ya. Setelah itu pindah ke Marlboro, perusahaan rokok ya, hampir 3 tahun. Itu megang regional Jawa Timur plus Bali Nusa Tenggara gitu kan. Pindah lagi ke perusahaan obat-obatan, saya di Kombipar, obat batuk, itu megang Indonesia Timur, base-nya di Surabaya ya. Terus pindah lagi ke perusahaan telekomunikasi yaitu di Nokia Handphone, itu hampir 8 tahun ke 9 tahun, 8,5 tahun ya. Saya megang sebagai regional Indonesia Timur, itu mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Papua sana. Tetapi 3 tahun terakhir saya pindah ke megang barat, yaitu mulai Sumatera sampai Jawa Barat. Dan terakhir, saya juga sebagai trainer di Anugerah Parmindo Lestari, perusahaan distribusi obat-obatan ya, yang berskala nasional, itu hampir punya 27 cabang. Dan saya mentraining hampir 3.500 salesman keliling. Itu Pak Januar. Siap Pak Ya. Nanang. Oke. Gitu. Oke, jadi Pak Nanang ini senior saya ya, Bapak Ibu sekalian. Saya juga dulu memulai karir saya sebagai sales manager di Procter & Gamble Indonesia. Pernah bareng lagi sama Pak Nanang di Nokia gitu ya. Dan sekarang kami sama-sama lebih banyak di bidang development, capability development ya. Nah, kalau kita ngomong soal presentasi dan negosiasi, khususnya dari hubungannya dengan sales, ini memang nggak bisa lepas gitu ya, nggak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai seorang salesperson. Kenapa? Karena tiap hari kita harus jualan. Setiap hari kita harus ketemu orang dalam bentuk yang formal maupun informal. Sebenarnya kita di sana sudah melakukan presentasi, gitu ya. Tapi di sisi lain, kadang ketika kita presentasi belum deal. Nah, kalau belum deal, apa yang harus dilakukan? Nah, di sanalah kita harus melakukan yang namanya negosiasi. Nah, kalau kita ngomong soal presentasi dan negosiasi, tentunya satu kata kunci. Ya. Kata kuncinya adalah jam terbang. Ya, Bapak Ibu, jam terbang itu nggak akan pernah bisa bohong.
kalau kita ngomong soal kemampuan orang menjual dan kemampuan orang bernegosiasi. Itu adalah pengaruh jam terbang, itu pengaruhnya besar sekali. Oleh karena itu, um, kuncinya apa? Kuncinya harus berjualan terus-menerus. Kuncinya harus ketemu lebih banyak orang. Karena dengan ketemu lebih banyak orang, berjualan ke lebih banyak orang, kita bisa jadi lebih paham karakter orang yang berbeda-beda, dan dari situ kita bisa belajar bagaimana memanfaatkan teknik atau metode melakukan presentasi dan negosiasi. Jadi yang kami akan sharing di sini adalah metode atau teknik dasar untuk melakukan presentasi dan negosiasi, gitu ya. Nah, tentunya pengembangannya akan seiring dengan kemampuan kita, seiring dengan industri kita yang berbeda-beda pastinya, dan seiring dengan customer yang akan kita temui. Oke, so kita akan ngomong soal presentasi ya. Pak Nanang, silakan Pak Nanang. Kita ngomong presentasi dulu, Pak Nanang. Ya, mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, saya lagi coba pakai laptop lain, tapi kayaknya waktunya udah keburu ya. Jadi nggak apa-apa. Yang paling penting materinya aja. Jadi saya coba akan presentasi mengenai materi presentasi juga, ya. Oke. Mungkin pertanyaannya kenapa sih kita harus presentasi produk gitu kan? Kenapa kita harus presentasi ketika jualan? Jadi kalau kita mulai jualan, pasti memang di tahap awal itu nggak langsung jualan. Pasti kan orang itu ketika pertama kali ketemu orang harus ngetok dulu. Ngetok itu apa? Ngetok pintu hati seseorang. Kalau kita belum ngetok, belum tahu situasi kayak apa, belum cair, jangan coba-coba sekali-kali presentasi produk. Jangan sekali-kali. Kita harus lihat dulu situasi. Kalau orang bilang bahasa ngetopnya test the water. Ancelomin dulu seperti apa gitu, reaksi kayak apa. Kalau kira positif, kalau enggak cairkan dulu. Dan hal-hal yang lain, ngomong yang ringan-ringan dulu. Itu adalah masa dasar pembukaan. Ketika udah pembukaannya oke dan sebagainya, kita mulai ngomong-ngomong dikit-dikit mengenai tujuan kita mau ngapain di sana, terus kita apa objektif kita. Nah, ujung-ujungnya kalau kita mau menjual suatu produk, ya kita nggak mungkin, bos atau Pak Ibu, saya mau beli produk ini nggak mungkin seperti itu. Jadi tugas kita adalah gimana caranya supaya orang itu setelah hatinya terbuka, kita harus kasihkan produk atau ide yang kita punya, yang kita tawarkan, ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba datang, kita belum tahu situasi dan sebagainya, tiba-tiba kita langsung jualan, nggak bakal berhasil. Jadi tugas kita adalah gimana caranya setelah tahu orang itu mulai cair, kita minta izin ke mereka untuk melakukan presentasi. Nah, yang dimaksud dengan presentasi di sini itu yang namanya brief presentation. Jadi presentasi yang sifatnya cepat ya. Jadi bukan presentasi yang berhalaman-halaman gitu ya, kita dengan audiens yang banyak. Tetapi ketika kita mau jualan, at least kita harus sudah nyiapin apa sih yang mau dipresentasikan. Itu bisa pakai laptop, bisa juga pakai lembar-lembar flyer dan sebagainya gitu ya, yang udah kita siapkan sebelumnya, atau dalam istilah sederhananya kita pun bisa bikin sendiri dengan cara manual kalau kita nggak ada persiapan gitu ya. Karena pada dasarnya presentasi itu dari satu customer ke customer lain itu customize, berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Oke. Jadi kalau kita lihat tujuan dari presentasi ini adalah untuk menyampaikan pesan yang terstruktur kepada audiens. Ya, kan informasi itu banyak. Yang mau disampaikan yang mana dulu, ya. Yang kedua, kalau orang menyampaikan informasi banyak dengan cara nggak struktur, itu orang akan mulai bosan, orang nggak tertarik. Akhirnya apa? Boro-boro mau beli produk, dengerin aja udah males, gitu kan? Nah, yang kedua, kita di sini yang presentasi sini bisa aja face to face, bisa aja mungkin lewat jarak jauh ya, lewat laptop seperti ini. Tapi yang paling penting itu kita lebih langsung ke audiens. Itu ada komunikasi dua arah, gitu ya. Bukan yang satu dengerin, satu ngantuk, enggak ya. Harus dua arah. Nah, caranya gimana? Ya kita selain presentasi, kita pun juga ada jeda, lihat reaksi dia, ada pertanyaan apa enggak, lihat mukanya mengkerut apa enggak gitu ya, lihat alisnya bergerak apa enggak. Itu bagian dari bahasa tubuh gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari presentasi ini, itu banyak tujuannya. Kita tuh menjual produk, menjual jasa, atau menjual ide. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin menjual, bulan ini kita mau jual produk A. Nah, gimana caranya produk A itu dijual? Nah, kita menggunakan presentasi ini.
jasa yang dijual apa aja, atau kita punya program, punya ide, punya lain sebagainya, punya apa istilahnya conceptual selling, jualan konsep gitu ya. Gimana caranya menawarkan produk ini dengan baik. Nah, dalam presentasi berikutnya kita akan ngomongin cara-cara itu, gitu ya. Oke, Pak Januar. Nah, ini beberapa tantangan berdasarkan pengalaman kita di masa lalu, gitu ya. Jadi yang paling penting jangan sekali-kali berpresentasi kalau kita nggak bikin persiapan. Biasanya kalau persiapannya nggak jelas gitu ya, itu pasti belepotan. Persiapan pun nggak hanya persiapan biasa, mereka harus melakukan role play, mereka juga apa istilahnya berkali-kali nyoba, bisa lihat mungkin lihat feedback dari temennya dan sebagainya gitu ya. Nah yang kedua tadi saya udah bilang berkali-kali, kita harus sensitif, lihat gestur audien, lihat bahasa tubuh mereka, gitu ya. Nah berikutnya lagi adalah membaca handout, gitu kan. Jangan sekali-kali kita presentasi, apalagi kalau presentasi menggunakan flyer, menggunakan apa bahan presentasi dari kertas gitu ya. Itu saya udah dibiasakan bahwa apa yang ada teks di sana itu harus udah ada di luar apa Kepala. itu? Di luar kepala. Maksudnya apa? Teks itu dihadapkan ke customer kita. Kalau kita berhadapan dengan customer, customer yang melihat itu teks itu ya, tapi kita baca kebalik. Ya. Jadi gitu ya. Tujuannya apa? Supaya orang ada perhatian. Sebenarnya kita udah tahu isinya, kita nggak usah baca. Kalau baca kebalik malah lebih susah lagi. Ya. Yang berikutnya, kadang-kala kita suka menggunakan bahasa teknis atau bahasa jargon atau bahasa internal perusahaan kita gitu ya, yang orang lain nggak ngerti. Atau bakal pakai istilah-istilah singkatan-singkatan, itu nggak boleh. Karena kita selalu berpikir, masa kayak gitu aja nggak ngerti? Belum tentu. Hmm. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah bicara terlalu cepat. Makanya dalam si istilah dalam presentasi, itu harus diatur antara intonasi, gimana cara menyampaikan, ya. Terus mereka juga kasih kesempatan jeda sebentar supaya apa? Kita lebih bisa mengontrol diri sendiri gitu kan. Bisa mengontrol terus juga lihat situasi ada seperti apa, apakah lanjut apa enggak. Biasa kalau dengan jeda malah akan menjadi perhatian buat pelanggan kita. Mereka diem. Kenapa diem? Lah kita pengen tahu aja reaksi dia gitu kan. Itu berteknik. Dan yang berikutnya lagi adalah biasanya kalau seorang sales kelebihannya apa? Banyak bicara ya. Tetapi itu kelemahan juga. Banyak, banyak bicara, Pak, saya salesman, Pak, saya jago bicara. Benar, salesman itu harus jago bicara, jangan pendiam. Tetapi bicara itu harus tepat waktunya, kapan harus bicara, kapan diam, gitu ya. Nah, presentasi banyak bicara, betul. Tetapi pada saat tertentu kita harus jeda, kasih kesempatan untuk bertanya, gitu kan. Nah, presentasi bukan berarti membacakan panjang lebar, kita baca inti-intinya aja, gitu ya. Makanya di sini kita ada istilah yang namanya situasi, ide, mekanisme dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Supaya lebih terstruktur kita membicarakannya gitu ya. Jadi kita lebih gampang. Apalagi kalau kita udah jual selesai gitu ya, masih ngomong lagi. Ujung-ujungnya apa? Customer kan ragu-ragu. Ini jual kayak apa? Jangan-jangan bisa batal gitu kan? Hati-hati itu. Udah closing masih ngomong. Karena ya salesman tuh hobinya ngomong sih, gitu ya. Oke, Pak Januar, next. Oke, ini adalah kunci presentasi yang sukses. Jadi yang paling penting tadi dikatakan jangan sekali-kali presentasi kalau nggak ada persiapan. Um, yang jelas pertama harus tahu dulu apa sih objektifnya, kita mau ngapain ke sana. Siapa audiennya dan kapan waktunya. Audien itu apa? Kalau bisa Bapak Ibu sekalian sebelum presentasi harus tahu dulu latar belakang si audien kita. Kapan jam istilahnya goal time-nya tuh, waktu yang terbaik buat dia. Kalau pagi-pagi dia masih sibuk, siang juga sibuk, sore dia mau mau apa ada meeting dan sebagainya, kita harus harus tahu juga gitu ya. Makanya latar belakang sebelum presentasi harus tahu orang ini seperti apa sih. Kalau presentasi kapan yang tepat, berapa lama gitu kan. Jadi Ya, ingat ini ya, Pak Nanang, waktu kita kerja di Nokia ya. betul. Jadi Kak, zaman dulu tuh Bapak Ibu, waktu saya sama Pak Nanang kerja jadi sales waktu di PNG, jam setengah 9 pagi itu harus udah di toko ya Pak Nanang ya. Betul, betul, Nah, betul. terus kita kan jualan handphone. Kita datang jam 9 pagi, tokonya masih tutup semua. Jadi kita nggak bisa presentasi waktu itu ya. Karena Present, kita pada saat betul. presentasi nggak lihat situasi. Iya. Disamakan dengan Presentasi, perusahaan. iya. Presentasi baru bisa jam 3 sore kayaknya waktu itu ya. Betul, betul, Jadi jam kerjanya betul. memang harus kita sesuaikan. Nah, ini yang apa tadi yang Pak Nanang bilang. Jadi kita harus tahu kapan sih kita ngobrolnya itu. Waktu yang tepat tuh kapan. Betul, betul. Sekarang Oke. Pak Nanang.
Ya, yang kedua harus gunakan outline. Tujuannya apa? Supaya kita jangan sampai istilahnya tersesat dengan penggunaan kata-kata yang banyak gitu kan. Kalau outline ya, udah yang utamanya apa aja. Mungkin lima outline ya kita tinggal bacain ya, bukan bacain, kita tinggal omongin. Jadi kalau presentasi itu jangan sekali-kali melihat bahan presentasi, jangan sekali-kali melihat komputer terus seolah bacain. Orang udah tahu bacaannya gitu, ngapain dibacain lagi gitu kan. Nah, tugas kita adalah menjelaskan supaya itu menjadi lebih interaktif. Itu sih tugasnya. Karena pada dasarnya orang yang paling sebel tuh orang presentasi apa yang udah ada di teks dibacain itu paling sebel. Ngapain? Orang kok udah tahu, udah jelas, udah bisa baca, dibacain lagi gitu kan. Nah, tugas kita adalah menjelaskan dari apa yang nggak usah semuanya gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, yang paling penting tadi kita antisipasi dan berlatih untuk pertanyaan. Jadi kalau kita mau presentasi, yang paling penting persiapannya apa? Kalau saya presentasi ini kira-kira apa? Antisipasi. Kira-kira bertanya apa? Kalau bertanya ini apa jawabannya? Kalau bertanya itu ya sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita udah seperti itu, ketika ada orang bertanya, dalam hati kita langsung tersenyum. Udah tahu jawabannya. Itu harus seperti itu. Yang ketiga adalah ya tadi berlatih dengan kolega, dengan manajer. Tujuannya apa? Supaya kita bisa dikasih feedback gitu ya, yang udah berpengalaman. Jadi kalau orang bilang kalau kita jualan properti kan lokasi lokasi lokasi. Jadi kalau di training ya berlatih berlatih berlatih. Itu jargonnya. Oke, yang paling penting gimana cara ini kita menjual ide. Jadi kalau kita lihat kan ada beberapa tahap tuh ya. Nah, saya ada situasi gitu. Jadi kalau di sini dikatakan oleh Zig Ziglar ya mengatakan jadi jika orang itu menyukai Anda gitu, dia akan dengerin Anda ya. Kalau mereka udah sebel ya jangan sekali-kali ada presentasi gitu kan. Tetapi jika mereka percaya sama Anda, mereka akan melakukan bisnis dengan Anda. Jadi salah satu cara untuk melakukan bisnis, mereka harus percaya. Orang nggak akan percaya kalau kita nggak pernah ada, mereka akan senang kita. Gitu kan? Kalau udah percaya, kadang-kala mungkin saya dengan Pak Januar dulu presentasi ke Pak, ini saya usulan produk seperti ini, saya usulan penjualan. Udahlah, sampai atur aja, terserah. Artinya apa? Kita tuh nggak pernah berbohong, gitu kan? Nggak pernah berbohong. Tetapi kita nggak pernah ngomong apa adanya, gitu ya. Artinya itu beda. Jadi contoh ya gini. Uh, kalau kita dulu pernah saya jual obat. Jadi kalau jual obat terlalu lugu, Pak, Bapak, Ibu sekalian, saya jual obat ini, Pak. Hati-hati, Pak. Kalau makan obat ini lebih dari dosis 10 kali per hari, Bapak akan langsung mati, Pak. Kira-kira laku nggak? Nggak bakal laku, gitu kan? Tapi benar, itu benar. Tetapi kita tuh jangan lugu, gitu kan? Tapi yang paling penting, selama Bapak Ibu ngikutin aturan dan sebagainya, obat ini aman, ya, itu kan? Sama aja intinya. Nah itu kata-kata di sini seperti itu. Oke, next Pak Januar. Oke, ada 5 tahapan kalau kita untuk melakukan penjualan. Ya, pertama adalah situasi, kedua adalah ide, ketiga adalah mekanisme. Saya ngomongin langsung aja, nanti kita jelasin satu persatu. Keuntungan sama closing. Kalau orang bilang disebutnya SIM KC, gitu ya. Kalau kadang-kadang saya biar gampang SIM BC. Jadi kalau orang jualan tuh kan harus pakai truk ya, itu SIM B, gitu kan. Salesman kalau jualan pakai apa? Pakai motor, SIM C. Ya, SIM B dan C. Gitu. Atau di sini biar lebih membumi SIM KC, situasi, ide, mekanisme, keuntungan, dan closing. Ini adalah kenapa harus ngikutin seperti ini. B-nya tuh benefit ya, Pak Danang ya. Benefit. Jadi SIM BC. Jadi sekarang ada SIM K ya, SIM K sama SIM C, nggak apa-apa. Jadi K itu ada truknya kan, truk belakang gitu ya. Oke, SIM BC ini kenapa harus pakai SIM BC? Boleh nggak dengan yang lain, misalnya di aturannya dirubah-rubah? Ya boleh-boleh aja. Cuman maksudnya di sini kita ngajari ke Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau terstruktur dengan oten yang benar, karena orang itu ketika orang mau beli produk, itu kan seperti saya bilang tadi, otaknya dibuka dulu. Jangan ngomong ide dulu, ngomong situasi dulu, ngomong keadaan dulu dan sebagainya. Buka dulu otaknya. Nah, sebagai salah satu contoh ya, kalau kita ngomong situasi, kita tuh harus pastikan bahwa kita tuh paham benar situasi customer ini. Seperti apa? Apakah tiap orang situasinya sama? Enggak juga. Mungkin hari kemarin dia habis apa istilahnya kalah main judi misalnya contoh ya. Bisa aja kan pada saat itu dia hatinya lagi gak tenang. Nah, kita gimana taunya? Kita bukan dukun, kita nggak bisa ngira-ngira. Tugas kita apa?
ya kita bisa menyapa dengan baik. Reaksi seperti apa? Kalau reaksinya udah nggak benar ya kita juga di situ harus hati-hati, gitu ya. Nah, yang kedua kita harus menggunakan data dengan fakta, jangan sampai perkiraan sebagainya gitu kan. Nah, yang paling penting di sini harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan bisnis. Jadi kalau orang jual handphone dengan jualan beras dengan jualan kosmetik itu beda gitu ya. Nah, Hmm. saya kan sebelum ngomong ke tahap selanjutnya, kenapa sih harus ada situasi dulu? Nah, yang benar itu adalah kita ngomongin situasi baru ada ide gitu ya. Tapi kadang-kala kalau kita jualan, kita tuh punya produk dulu, situasi nggak punya, betul nggak? Kayak contoh misalnya, kita tiba-tiba disuruh jualan obat batuk sama perusahaan. Jual dong obat batuk. Terus presentasi ya mas, bikin situasi. Dari mana situasinya? Ya bikin ngarang gitu kan. Yang benar itu adalah situasi dulu. Contoh misalnya, sekarang lagi musim COVID. Situasi seperti itu. Banyak orang meninggal sehari sekian ribu dan sebagainya. Pada saat itu muncullah ide. Idenya apa? Kita menciptakan obat apa istilahnya? Bukan kebal apa? Obat Meningkatkan imunitas. imunitas. Nah itu idenya. Buat imunitas yang murah dan bisa dibeli semua orang. Itu idenya. Mekanismenya ya, itu cara kerjanya. Nah, yang benar seperti itu. Cuman yang masalahnya ketika kita jualan, ketika kita punya produk, yang produknya notabene bukan dari kita, misalnya dari supplier atau dari mana, kita jualan. Idenya udah ada, produknya udah ada, jasanya udah ada. Gimana caranya bikin situasi? Carilah situasi yang bisa mendukung ide itu, ya. Jadi kalau orang sakit, sakitnya apa? Ide itu obatnya adalah ini. Nah, itu. Jadi orang ketika orang yang tadinya nggak merasakan punya masalah, kita gali supaya dia punya seolah-olah punya masalah. Misalnya orang ke kantor setiap hari macet gitu kan? Naik apa? Naik mobil. Setiap hari naik kereta api juga rame, gitu kan? Mungkin idenya apa? Gimana kita jualan motor supaya mereka lebih nyaman motor ya misalnya anti panas. Itu seperti itu. Itu situasinya jual apa idenya jual motor, situasinya kita cari supaya orang itu kena. Yang tadinya merasakan sakit jadi merasa sakit gitu kan. Artinya merasa menjadi dibutuhkan. Ya, karena pada dasarnya jualan itu kalau kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka itu akan berhasil. Nah, kita gimana caranya menggali keinginan dan kebutuhan mereka gitu. Dengan cara apa? Mengumpan dengan situasi ini. Oke, Pak Januar, berikutnya Pak. Tahapan kedua adalah pastikan ide Anda memiliki. Jadi situasi, ide ya, harus relevan dengan situasi saat ini. Jangan sampai kita mau jualan mobil, mobilnya bagus, pakai apa? Pakai batu bara gitu kan, itu nggak mungkin, gitu ya. Nah, yang paling penting ketika ide ini yaitu sesuatu yang praktis, gampang dieksekusi, gitu ya. Dan ketika produk itu memang yang kita tawarkan, itu memang benar-benar harus yang dia butuhkan. Dengan cara apa? Yang tadi ide tadi, ya apa situasi tadi. Yang tadinya nggak muncul kebutuhan, keinginan, kita ada produk, mereka ada keterkaitan, ketertarikan untuk beli itu. Kalau belum mereka ada ketertarikan, jangan harap mereka akan dengerin presentasi kita. Jadi ada situasi, ada ide. Sebenarnya sih kalau dalam training-trainingnya yang lainnya, kita biasanya sih bikin role play ya Pak Januar ya. Betul. Itu akan jauh lebih kena. Tapi nggak apa-apa, karena setelah ini juga nanti kita ada tanya jawab ya. Oke, next Pak. Nah berikutnya kita ngomongin mekanisme. Mekanisme itu apa? Ketika orang udah tahu situasinya, idenya udah tahu, terus gimana berikutnya? Jangan sampai bikin mekanisme yang bertele-tele, membuat orang misalnya ada nenek-nenek kan mau beli produknya bagus dan sebagainya. Terus gimana caranya mau beli? Gampang Bu, Ibu buka buka internet, terus masukin ini, terus daftar dan sebagainya. Belum beli udah kesal duluan kan? Ya, kita harus lihat situasi dulu seperti apa gitu kan. Nah di sini apa yang perlu dilakukan, kapan waktunya, gitu ya. Next stepnya mau ngapain gitu ya. Dan yang paling penting apa sih detail finansialnya? Apa sih impact-nya? Berapa sih dia punya budget dan sebagainya? Artinya bukan langsung nanya, tapi kita bisa estimasi gitu. Itu adalah mekanisme. Oke, dan yang terakhir adalah keuntungan. Jadi pada dasarnya orang akan beli produk semahal apapun, ya itu nggak masalah, selama dia merasa bahwa yang dia korbankan dengan uang yang dia korbankan, dia merasa terbayar. Makanya nggak ada orang yang bisa jual Ferrari gitu ya harga 5 miliar 6 miliar gitu kan. Kalau orang bilang ngapain dia mau mobil semahal itu, ya buat orang yang belum levelnya dia nggak merasa beruntung gitu, nggak merasa ada untungnya beli semahal itu gitu kan. Tapi kalau buat orang-orang yang level di situ, itu beda. Mereka beruntung apa? Merasa dia di
terhormati, merasa dia di posisinya berbeda dari yang lain. Nah, jualannya pun beda gitu kan. Situasi sama orang jualan mikrolet dengan orang jualan Ferrari kan beda gitu kan. Jadi apa sih untungnya buat dia? Karena kalau dia nggak merasa bahwa itu beruntung, jangankan yang mahal, yang murah aja nggak mau beli kali gitu ya. Nah, yang paling penting di sini setelah itu semua kita harus melakukan closing gitu ya. Closing itu bukan closing nutup selesai, bukan. Closing ini sih adalah deal, deal jualan. Gimana caranya kita bisa langsung bertanya misalnya, Pak gimana Pak mau order berapa gitu ya, Pak mau ordernya gimana mau saya eksekusi dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi yang kedua adalah bisa aja dengan secara nggak langsung. Jadi gimana Pak, kalau Bapak order saya kapan akan saya kirim? Nah itu juga indirect. Atau dengan alternatif, Pak mau dikirim besok atau hari ini? Atau mau beli yang merah atau biru? Jangan sekali-kali, Bapak mau beli atau enggak? Nah, bahaya itu ya. Pasti jawabannya apa? Ya Enggak. enggak, bahaya. Jadi alternatif itu jangan carikan alternatif yang negatif, alternatif yang positif. Bapak mau beli 10 atau 20? Nah, udah 10 udah oke gitu ya, apalagi 20. Nah, biasa kalau orang ngegos kan biasa gitu kan. Gimana Pak? Mau ordernya Pak? Mau 1 miliar Pak? Atau mau setengah miliar? Padahal budgetnya cuma 100 juta gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, pada dasarnya kalau teknik-teknik ini, tujuan dari situasi, ide, mekanisme, dan sebagainya, hanya satu tujuannya. Apa? Closing. Jadi kadang-kadang, Pak susah-susah sih Pak, kayak pakai SIM BC. Saya udah kenal sama tokonya, udah tahu. Ya, nggak apa-apa gitu. Itu bagus. Lebih singkat, lebih padat, sebagainya. Tapi kan nggak semua orang bisa kenal, bisa dekat seperti itu. Itu bisa perlu waktu bertahun-tahun. Tetapi buat orang yang secara umum, kita ketemu orang baru pertama kali ya, dengan seperti ini adalah itu yang sangat efektif. Gitu. Itu ya. Nah, yang terakhir lah, mengapa kita perlu closing? Jadi bahwa kita udah memahami sepenuhnya kebutuhan customer. Jadi seperti saya bilang tadi, jangan sekali-kali kita menawarkan produk kalau dia nggak butuh, kalau dia nggak menginginkan, gitu kan? Dan yang paling penting, kalau kita yang kita tawarkan, customer ada concern, ada sebagainya, kasih kesempatan dia untuk bertanya dan sebagainya. Gimana sih mekanisme? Nggak apa-apa, itu bagian dari proses gitu ya. Dan yang paling penting adalah untuk mencegah misunderstanding. Jangan sampai, oke Bu ya saya order sekian, tapi kita kalau pas sudah barang dikirim, loh siapa yang order? Ya seperti itu, gitu ya. Dan yang paling penting kita untuk memastikan apa sih next step-nya setelah ini gitu kan. Bapak Ibu sekalian seperti itu ya. Yang paling penting dari situasi ide mekanisme yang paling penting adalah closing. Karena yang menghasilkan uang adalah closing. Tetapi closing nggak bakal jadi kalau nggak didukung oleh dengan situasi, dengan ide, mekanisme, dan sebagainya. Itu ya Pak Januar ya? Yes, Pak Nanang, betul. Oke. Oke, kunci closing. Satu adalah percaya diri, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu sekalian, makanya kalau jualan tuh kayak tukang obat zaman dulu. Dia juga nggak tahu obat, sebagainya, tapi pede minta ampun gitu kan. Kita tuh kadang-kadang sekarang udah jarang seperti itu. Dulu saya tuh punya teman yang presentasi di pasar, itu seorang orang sepasar pada ngeliatin, ada apa orang ngomongnya kayak setengah teriak-teriak. Tapi ya itu yang membuat orang jadinya yang tadinya mau beli jadi kebawa gitu kan, dengan apa, dengan semangat kita, atau juga mungkin karena kasihan ya, kita udah teriak-teriak gak beli. Tapi yang jelas efektif rata-rata gitu kan. Dan yang paling penting di sini adalah pahami pilihan cara closing. Jadi closing itu banyak cara, jadi bisa direct, indirect, bisa pakai alternatif gitu ya. Bisa juga pakai kondisional. Bu kalau ibu beli ini asal apa gitu, itu bisa gitu ya. Dan yang paling penting kita bisa perhatikan sinyal pembelian. Kalau orang udah mulai banyak bertanya, itu udah kelihatan. Bukan hanya di tahap closing aja, mulai dari ngomongin situasi, ide udah mulai banyak bertanya, itu udah kelihatan bahwa dia tuh akan beli atau enggak gitu kan. Itu adalah salah satu tahapan-tahapan. Makanya saya bilang yang paling penting kalau kita melakukan presentasi, kita harus antisipasi kira-kira keberatannya apa. Gitu kan. Sebenarnya setelah presentasi ini kita juga ada presentasi lanjutan harusnya Pak Januar ya. Gimana cara mengatasi keberatan gitu kan. Kayaknya bisa di mini kelas berikutnya kayak ini. Oke, kalau gitu saya simpulkan ya, ini SIM BC, situasi, ide, mekanisme, keuntungan, dan closing. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian ada yang pengen bertanya lebih detail, silakan ya di Q&A. Mudah-mudahan kita bisa jawab di situ dan lebih detail. Itu Pak Betul, Januar Pak ya? Nanang.
Terima kasih Pak Nanang. So, ujung-ujungnya yang paling penting itu close Closing. deal ya Pak Nanang ya. Betul, betul, betul. Kalau kita baru ngomong situasi orangnya udah closing, ya udah nggak usah ide mekanisme keuntungannya nggak usah diterusin ya Pak Nanang ya. Betul, betul. Langsung closing aja. Closing aja. Habis Oke. waktu. Habis waktu betul. Karena itu yang kadang jadi jebakan orang lagi presentasi jualan gitu ya. Iya, siap. Udah deal, dia masih ngomong terus gitu. Yang tadinya udah deal malah jadi ilfil gitu ya, Pak Nanang. Betul, betul, betul. Nah, terima kasih ya, Pak Nanang ya. Ini waktunya memang tight, sempit, tapi ya kita akan bawakan gitu ya. Jadi bahwa kalau misalkan belum closing, waduh, nego dulu nih gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nggak usah khawatir ya, Bapak Ibu ya, bahwa yang paling penting adalah closing dulu, jualan dulu. Sell first, negotiate later, gitu ya. Jualan dulu, negosiasikan berikutnya. Kalau kita udah bisa deal tanpa harus negosiasi, ya tentunya itu jauh lebih baik. Saya ambil satu kutipan nih dari Carrie Fisher, ya, yang pernah main jadi film Princess Leia di Star Wars. Yang dia bilang bahwa semua hal itu bisa dinegosiasikan. Masalah negosiasinya gampang atau susah itu hal lain gitu ya. Nah, jadi segala hal itu bisa dinegosiasikan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba lihatlah Bapak-bapak atau ibu-ibu politisi itu. Semua hal bisa dinegosiasikan gitu ya. Bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Nah, apa sih negosiasi gitu ya? Kadang orang terjebak negosiasi adalah saya menang dia kalah. Gitu. Padahal sebenarnya belum tentu demikian. Jadi saya ambil ilustrasi foto ini, ya bahwa kayaknya nggak pernah kepikiran bahwa dua orang ini zaman itu bertemu, gitu ya. Tapi ternyata mereka bisa bertemu, dan ini adalah bagian dari negosiasi. Bukan masalah menang kalah, tapi ini adalah bagaimana transaksi terjadi antara dua kubu yang setara. Kubu penjual dan juga kubu pembeli tentunya seperti itu. Kesempatan tentunya untuk kita karena negosiasi bukan berarti harus langsung deal ya Bapak Ibu. Kalau hari ini nggak deal nggak apa-apa, tapi dalam negosiasi itu kita minimal sudah membangun yang namanya networking, membangun relasi. Ketika kita udah punya networking, hari ini nggak deal nggak apa-apa, minggu depan, bulan depan, tahun depan bisa jadi deal. Ya, jadi nggak usah khawatir. Yang namanya negosiasi itu kalau misalkan sampai gagal, it's okay. Ya, karena ini bukan masalah win or lose. Jangan sampai nego sampai jadi, gitu ya. Lah emang mau kalau jualnya rugi kan nggak mau juga. Kan berarti sebenarnya itu hanya sekedar istilah aja kalau orang ngomong nego sampai jadi. Tapi intinya dua-duanya harus menang, ya harus sama-sama win. Nah, negosiasi itu bukan pertarungan ya, Bapak Ibu ya, bukan skenario menang atau kalah yang tadi saya bilang. Jadi kalau lihat fotonya serem banget kalau kita nego sama orang seperti Vladimir Putin gitu. Nah, tadi kan saya bilang bahwa sell first, closing first, negotiate later. Kenapa sih harus close dulu? Kenapa sih harus jualan dulu, negotiate-nya belakangan? Ya karena sebagai orang sales tujuan kita ya jualan. Ya. Nah, yang paling kritikal sebenarnya adalah ketika kita sampai negosiasi. Itu berarti kita sudah kehilangan high end kita, posisi high end kita atau opsi terbaik kita. Kalau kita mau jual misalkan handphone ini. Kita mau jual handphone ya, misalkan harganya 15 juta. Kalau kita bisa jual pada saat pertama kali kita presentasi, dia beli 15 juta, maka kita akan terima margin maksimum. Tapi kalau sampai negosiasi, mungkin deal-nya di 13,5, 14,5 juta gitu ya. Marginnya tetap kita dapat. Kita win, dia win. Tapi margin kita tidak setinggi ketika kita jual pertama kali. Clear ya, Bapak Ibu ya? Maksudnya seperti apa? Kalau bisa, jangan sampai negosiasi itu, kalau bisa itu adalah opsi terakhir. Ya, opsi terakhir. Jadi, sebisa mungkin jual dulu.
deal dulu. Habis itu baru negosiasi kalau terpaksa. Nah, di negosiasi itu ada yang namanya BATNA. Jadi Bapak Ibu boleh googling, ini istilah yang sangat-sangat common di dunia negosiasi, best alternative to negotiated agreement. Saya kasih contoh aja lah, ilustrasi ya. Misalkan saya Pak Nanang mau jual mobil ke saya. Pak Nanang jual mobil, dia bilang ke saya harganya 100 juta rupiah. Oh, oke. Saya sebelum negosiasi sama Pak Nanang, saya ngintip-ngintip dulu nih. Oh, ternyata di luar sana ada yang jual harganya 85 juta. Maka ketika saya nego ke Pak Nanang, saya harus bisa dapat angka 85 juta. Atau lebih rendah dari 85 juta. Kenapa? Karena kalau di bawah, kalau saya dealnya 85 atau ke atas, ya nggak usah sama Pak Nanang. Saya deal sama orang lain aja. Kebayang ya maksudnya ya. Demikian juga sebagai penjual. Pak Nanang mau jual 100 juta. Tentunya Pak Nanang punya batas bawah. Kalau Pak Nanang ditawar di bawah itu, Pak Nanang nggak akan kasih. Mending nggak deal. Jadi setiap orang itu punya posisinya masing-masing ketika kita bernegosiasi. Nah, artnya atau seninya itu di sana ya, Bapak Ibu. Karena kita nggak pernah tahu batas atas atau batas bawah kita, dan kita nggak pernah tahu batas atas atau batas bawahnya kawan negosiasi kita, tapi kita tahu batasnya kita, dan yang itu tidak diketahui oleh dia. Ya, nah kunci ketika bernegosiasi, lebih baik defensif. Lebih baik dia yang buka duluan daripada kita yang buka duluan. Karena kalau dia buka duluan, kita minimal udah mulai bisa ngira-ngira nih. Berapa sih yang range-nya dia? Pernah nggak Bapak Ibu nawar barang gitu ya? Misalkan, ini saya mau jual bolpen, harganya berapa? Harganya 100.000 rupiah. Masa bolpen gitu 100.000? Udah, saya beli, kalau 60 saya beli. Oh ya udah Pak, langsung dikasih. Kira-kira kalau dia jual 100, Anda tawar 60 dan dia langsung kasih, kira-kira kita nawarnya kemurahan apa enggak? Kemahalan nawarnya. Kemurahan, iya kemahalan ya. Nyesolin Harusnya kamu bisa nih, lebih rendah lagi. Saya yakin kita semua pernah ngalamin gitu ya. Tahu gitu gue nawar lebih murah lagi gitu ya. Nah, tapi itulah yang disebut sebagai BATNA ya, Bapak Ibu, buat ilustrasi buat kita. Nah, ketika kita negosiasi juga ada beberapa variabel yang harus kita pikirkan, gitu ya. Variabel ini lebih ke arah kita kuncian yang kita pegang. Contohnya gini, pokoknya kalau negosiasinya mentok, lu buka diskon tambahan deh, kita ada diskon tambahan atau kasih bonus tambahan yang baru dikeluarin kalau misalkan ya deh kalau Bapak deal hari ini kita kasih bonus. Contohnya seperti itu. Ya, jadi ada fleksibilitas buat kita. Ya. Kalau Fanny Rose tuh variabel yang dia pakai adalah Senin harga naik. Oke. Nah, kalau Pak Nanang tadi udah bilang struktur berjualan seperti apa, negosiasi juga ini ada strukturnya, simple aja lah ya, kita go through singkat aja. So, negosiasi dimulai dengan preparation atau persiapan, berdiskusi, kita propose, negosiasi itu sendiri, dan baru terakhir kesepakatan. Ya, yang paling pertama adalah kesan awalnya harus bagus, tentunya ketika bernegosiasi. Anda mau menjual suatu hal yang menarik, Anda mau menjual suatu hal yang mahal, gampangnya gini deh, Anda ke bank, nggak ada bank yang pegawainya bajunya asal-asalan, semua bajunya rapi. Salesman mobil, semakin mobil harganya mahal, semakin rapi penampilannya. Betul nggak? Betul. Ya. Nah, jadi kesan awal itu memang harus seperti itu. Wah, dia bajunya sekeren itu, masa gue tawar gitu ya. Udah ada persepsi yang seperti itu yang dibangun. Nah, negosiasi itu ya kuncinya di persiapan gitu ya. Persiapan ini kita harus paham siapa sih ya yang mau ajak kita ngobrol nih ya. Background-nya seperti apa gitu ya. Terus tentunya kita harus tahu nih BATNA kita bagaimana, variabel kita yang harus kita siapkan apa. Kalau tiba-tiba dia nanti nawar mau gimana.
kalau dia mau beli lebih banyak, kita ada diskon tambahan atau enggak gitu. Dan kuncinya betul ya tadi ya Pak Nanang, bukan lokasi, tapi berlatih, dan berlatih. Ya. Nah, ketika kita mau rencanakan negosiasi, ini ya Bapak Ibu harus disiapin. Best position kita apa? Ya, jadi harga yang paling tinggi tadi ya contohnya. Middle position kita apa? Wah, kalau di middle ini kita masih cuan lah, ya, istilahnya kayak gitu ya. Bottom position, ya udahlah daripada nggak laku, jual aja deh gitu kan. Walk away position itu contoh paling gampang adalah ketika dia udah nawar di bawah COGS, di bawah harga pokok, ya mungkin kita harus keluar. Sesimpel itu. Ya, Bapak Ibu ya, yang kita harus punya ini sehingga ketika kita negosiasi kita tahu apa yang harus kita tawarkan pertama. Terus kalau dia udah mentok, ya udah kita nggak bisa deal. Ya. Nah, ada lagi yang namanya ZOPA. ZOPA itu Zone of Possible Agreement. Ya, jadi di sini nih, ya ZOPA itu adalah ketika perbatasan antara berapa yang saya bisa jual paling murah gitu ya, sama perbatasan berapa harga paling mahal yang mau saya bayarkan kepada orang ini dari sisi produk, jasa ataupun apapun yang dia jual. Oke. Ya. Terus berikutnya ya diskusi gitu, dan diskusi ini gunakan selalu pertanyaan terbuka ya, open ended question. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya kita punya pemahaman yang lebih detail, pemahaman yang lebih dalam tentang apa sih alasan dia melakukan negosiasi, kira-kira batas bawahnya dia berapa, batas atasnya dia berapa, seperti itu. Oke? Ya. Nah, kalau sudah kita bernegosiasi, kita dapatkan informasinya, kuncinya dapetin informasi, baru kita sampaikan proposal kita. Ya. Nah, ini ya, tadi saya note di sini, tunggu customer ambil inisiatif lebih dulu. Jadi, dalam negosiasi lebih baik kita yang lebih pasif, kita yang lebih defensif, biar dia yang duluan buka omongan, seperti itu. Nah, baru setelah itu lakukan negosiasi, gitu ya. Gunakan variabel-variabel yang kita miliki tadi, gitu ya, diskon tambahan, bonus, seperti itu. Ini yang kadang-kadang kita sebagai orang sales itu nggak tahan. Maunya harus deal terus. Akhirnya kita ngotot. Dan ketika ngotot, akhirnya dia sebel. Itu yang harus hati-hati ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang nggak bisa, ya udah ngomong apa adanya aja, nggak bisa. Walaupun saya percaya Bapak Ibu di sini, apalagi yang di dunia sales, kalau ditanya bisa apa enggak, pasti jawabannya bisa. Selalu bisa, orang sales itu selalu bisa. Pusing belakangan gitu ya, Penanang ya. Betul, betul. Yang penting deal dulu gitu kan, pusing belakangan. Nah, kalau gagal gimana ya, nggak apa-apa sih gitu ya. Itu untuk kita memikirkan apa sih yang salah tadi ketika kita bernegosiasi, apakah persiapan kita sudah baik, apakah proposal kita yang kurang menarik gitu ya. Mungkin tambahan Pak Januar untuk Yes. masalah negosiasi ini. Memang negosiasi itu tergantung kompleksiti dan tergantung nilai dan sebagainya gitu kan. Ya. Jadi jangan berharap bahwa negosiasi bisa selesai sekali. Betul. Kita benar-benar di situ memang betul ya, saya mau diskusi dulu dan sebagainya. Kalau kita memang deadlock ya nggak apa-apa. Ya. Kita jangan berhenti gitu. Gitu tambahan aja Pak. Silakan Ya. Pak. Walaupun memang nanti tergantung produk atau jasa yang kita jual atau ide yang kita jual ya Pak Nanang ya. Betul, betul, betul. Kalau kita jualan mungkin hal yang simpel ya, keputusannya jauh lebih cepat gitu ya. Tapi Betul, kalau betul. harganya semakin mahal, maka butuh waktu yang lebih panjang juga tentunya dalam negosiasi. Nah, terakhir saya mau kasih beberapa beberapa strategi orang kalau lagi negosiasi itu kayak gimana sih. Jadi saya pernah di dunia FMCG gitu ya, kalau ketemu buyer di modern outlet, itu mereka kalau lagi negosiasi, yang pertama kali itu pasti harus digagalkan. Jadi mereka mintanya nggak pernah masuk akal. Gitu. Jadi kita juga jangan khawatir, jangan merasa, waduh, ini kok orang mintanya nggak make sense gitu ya, nggak masuk akal. Ya tenang aja. Selama kita
tahu apa yang mau kita jual dan value-nya jelas gitu ya, nggak usah khawatir. Strategi yang biasa dipakai itu ini, oh saya kan biasa belinya banyak, oh semua orang udah kenal saya, gitu ya. Jadi dia seolah-olah mau belinya banyak. Terakhir begitu udah, kalau beli 100 kontainer harganya berapa? Kalau 5 kontainer berapa? Oh ya udah deh kalau begitu saya beli satu ya. Jadi dia udah tahu batas bawahnya kita berapa. Ini yang harus hati-hati. Oke, nodong, nodong nih yang contohnya tadi ya. Ya udah kalau nggak mau bayar seperti itu untuk listing produk, maka nggak usah jualan di toko saya. Nah itu nodong. Kawan lama, kita kan temen bos, ya masa lu sama temen bayar apa ngasih harganya sama orang lain. Atau kadang-kadang ada orang yang mencari otoritas yang lebih tinggi. Kalau deal sama kamu susah, saya mau ngomong sama atasan kamu dong. Atau kalau lagi nego itu ngajak temen, satu jadi good guy, satu jadi bad guy. Ya, ini kadang kita lakukan juga. Gitu ya. Atau nego yang kantong kosong. Wah bos, gua nggak ada duit nih. Kalau cuma harga segitu sih saya nggak akan pernah mampu beli deh. Wah kalau salesman yang nggak tahan iman, ya udah deh Pak, Bapak bisanya berapa gitu ya. Supaya deal gitu kan. Kadang salesman nggak tahan iman. Atau yang terakhir yaitu toko sebelah lebih murah. Nah, ini banyak banget ya strategi negosiasi yang bisa dipakai oleh orang ketika berhadapan dengan kita. Intinya nggak usah khawatir, selama kita bisa berjualan dengan benar, dengan struktur yang tadi Pak Nanang sampaikan, kita tahu batna kita tahu zopa kita, gitu ya, itu nggak usah khawatir. Oke, so 10 menit menjelang jam 8 malam, kita ke Q&A aja kali ya Pak Nanang ya. Ya Pak, silakan Pak. Oke, so Udah ada pertanyaan nih. udah ada pertanyaan ya. Pak Rizwandi dari Dwi Mitra, selamat malam Pak. Ini luar biasa ya, semangatnya menjelang weekend masih ikut mini kelas tuh luar biasa loh. Salut. Apakah dalam closing kita masih memberikan pertanyaan yang memberikan dua pilihan jawaban seperti ya atau tidak? Pak Nanang mau jawab? Ya, tadi kan seperti saya katakan bahwa kita harus memberikan alternatif buat mereka. Tetapi jangan sampai sekali-kali kita memberikan alternatif yang positif dan negatif. Ya. Gitu kan? Yang berikan dua-duanya adalah positif. Bapak mau order 100 atau mau 200. Gitu kan? Atau mau order berapa? Ya seperti itu. Mau yang merah atau yang biru. Setengah lusin gitu ya. Bapak mau dikirim hari ini atau besok. Ya. Nah, seperti itu. Jangan sebenarnya Bapak mau beli atau enggak? Ya. Pasti jawabannya kalau memang mereka ragu-ragu pasti bilang enggak, lebih cepat gitu ya. Ya, itu jadi hindari ya. Ya. Pak Januar yang kedua nih. Mau warna merah apa biru gitu ya Pak Nanang, itu ideal gitu ya. Oke, berikutnya 2 pertanyaan Pak. Ya, tapi nggak ada pertanyaan ini, mana nih? Belum kelihatan. Dari Win-Win. Wah nih. Uh-uh. Jika jualan kan sekarang semuanya minta konsinyasi, gimana merubah mindset buyer agar bisa beli putus? Terima kasih. Nah mungkin biar saya bantu jawab ya Pak Nanang ya. Ya silakan Pak Januar. Jadi kalau misalkan kita mau ubah jadi beli putus daripada konsinyasi, tentunya kalau kita ngomong soal negosiasi tadi harus ada yang namanya variabel, ya. Apa sih keuntungannya kalau dia beli putus sama kita? Ya, mungkin kita bisa bikin program sementara merubah dari konsinyasi ke beli putus. Misalkan 3 bulan pertama kalau dia beli putus kita kasih special diskon misalkan, gitu ya. Atau kalau beli putus sama kita pengirimannya yang didahulukan. Jadi ini nggak ngeluarin tambahan diskon dari kita gitu ya, tapi lebih ke arah service yang kita akan berikan prioritas buat mereka. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Pak atau Bu, saya nggak tahu nih. Min. Oke. Ada pertanyaan, setelah ditawarkan produk dan sudah dikasih harga, tapi keberatan di harganya, gimana ya? Nah, kalau menurut saya, kan kita punya batna itu tadi ya, Pak, Bu, gitu ya. Jadi kita harus tahu batas bawah kita mana, batas atas kita mana. Ya, ketika kita nawarin pertama kan pasti pakai batas atas. Nah, kalau misalkan di batas bawah dia nggak bisa, ya mungkin mereka bukan customer kita. Kalau mereka bukan customer kita, apa yang harus kita lakukan? Cari customer baru. Ya, tenang aja.
Di Indonesia kalau kita ngomong consumer goods, jumlah toko ada 3,6 juta toko. Kalau kita ngomong masyarakat Indonesia ada 270 juta orang. Gitu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Yang namanya jualan itu saya percaya adalah seperti ilmu probabilitas. Semakin banyak kita mengetuk pintu, semakin besar kemungkinan pintu itu dibuka buat kita. Ya. Terima kasih. Next nih Pak Nanang. Dari Hananto Bantoro. Pak Hananto Bantoro. Malam. Jika kita melakukan detailing presentation dengan customer, gimana menemukan need customer kita sebenarnya ya? Wah, ini pertanyaan bagus nih Pak Nanang. Ya, bagus sekali ini. Jadi gini Pak, bukan berarti kalau kita melakukan presentasi, setelah itu kita akan tahu secara otomatis. Nah, tugas kita di sini setelah melakukan presentasi itu akan terjadi tanya jawab. Pada saat tanya jawab, tugas kita adalah selalu melakukan probing. Probing itu kalau ada pertanyaan dan sebagainya, kita tanya lebih detail lagi. Bisa lebih jelaskan lagi Pak, seperti apa? Dan seperti itu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tadi pertanyaan itu ada dua ya, ada open question sama close end question ya, Pak Januar ya. Gitu kan. Ya, tujuannya apa? Open ended question. Jadi kalau yang open question itu tujuannya apa? Itu tujuannya kita supaya mereka memberikan istilah pendapat yang seluas-luasnya. Tetapi kalau open question terus itu kan nggak ada ujungnya. Nah pada saat satu tuh kita coba digiring dengan pertanyaan yang mengarah gitu ya. Jadi itu ada tekniknya dari probing itu. Dengan seperti itu kita akan tahu arahnya kemana. Misalnya dia punya budget berapa, dia mau menginginkan teknologi seperti apa. Nah itu dari interview itu, dari ngobrol kita gitu ya. Gitu ya Pak Januar ya. Betul Pak Nanang. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nyambung juga nih Pak. Cara ampuh ngadepin customer yang cuek-jutek gimana pas presentasi? Ini mungkin tadi nyambung. Nyambungnya dalam artian gini nih. Udah open ended question jawabannya enggak. Bapak butuh apa? Lihat-lihat aja. Biasanya kalau ketemu ya kayak gitu, jadi memang gini sih, memang di sini tuh perlu kesabaran ya. Tapi yang paling jelas orang sih jutek-jutek apapun gitu kan, kadang-kadang kalau ada hal-hal yang membuat dia bisa senyum tuh ada sebenarnya. Tapi memang terus terang aja nggak gampang. Lihat orang-orang seperti ini tuh kita harus tahu apa sih dia tuh hobinya, dia tuh seperti apa sih. Biasanya kalau saya ketemu orang tua, ketemu bapak-bapak, ya dia tuh akan cuek gitu ngomong. Tapi yang paling disukai sama orang tua apa? Kalau ngomongin anak, wah pasti matanya berbinar-binar. Udah ngomong kemana-mana tuh. Saya tuh pernah suatu kali, setiap kali ke customer itu nggak pernah beli. Terus saya tanya anaknya berapa, terus ngomongin anaknya, wah mereka bisa ceritakan panjang lebar. Tapi kan kepanjangan juga ya, kalau dengerin kan. Ya dia lama-kelamaan, oke Pak, terima kasih Pak. Dibilang, Pak, saya mau order loh, bisa begitu kan? Nah itu seperti itu. Jadi memang kalau yang jutek itu memang kita nggak bisa selama itu jutek, kita nggak bisa langsung. Jangan jual produk, jangan jual ide. Ya. Kita buka dulu dengan cara apa? Deketin dulu. Tadi kan bilang orang tidak akan dengerin kita kalau kita nggak pernah deket. Kita nggak akan beli produk kita kalau mereka nggak trust. Tugas kita ngapain? Deketin dulu, trust dulu. Udah trust, oh ternyata orang ini baik ya. Kita ngomongin produk, jualan. Jadi itu sejutek-juteknya pun kalau orang butuh produk kita pasti dia akan berubah lah. Tapi emang kalau memang dia emang salah customer, salah tujuan kita, pasti ya mereka sih orang yang baik pun mungkin akan cuek sih. Gitu, Pak Januar ya. Iya. Kan kalau mau deketin cewek juga dulu gitu ya Pak Nanang ya. Betul, zaman dulu ya Pak Nanang betul. Ya. Kalau nggak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Arif Muhammad Farhan. Bagus sekali nih pertanyaannya. Beliau Pak Arif kerja di lembaga sosial, mengajak donasi, calon donor suka jawab, nanti saya pikir-pikir dulu. Cara negosiasi paling jitu untuk hal ini bagaimana? Saya coba jawab sedikit ya. Nanti Pak Nanang boleh bantu tambahin kalau ada tambahannya. Kalau menurut saya, kalau dia bilang nanti saya pikir-pikir dulu, ada dua opsi gitu ya. Yang pertama adalah memang dia mau mikir dulu, gitu ya. Mikirnya lebih ke arah benar nggak sih ini nanti dana yang saya donorkan itu tersalurkan dengan benar nggak ini benar-benar akan memberikan manfaat yang lebih banyak kalau saya donor ke sini daripada ke tempat lain. Itu pertimbangan yang sangat logikal. Ketika dia memang benar-benar mau melakukan donor ke tempat Anda,
tapi dia punya opsi yang lain. Gitu ya, itu yang pertama. Kalau yang ini jawabannya lebih mudah. Gitu ya. Tinggal ditanya lebih lanjut, kira-kira ada nggak yang masih menjadi ganjalan atau concern dari Bapak Ibu pendonor. Gitu ya, tanyakan aja langsung. Karena mungkin dia mikir tapi nggak mau mengatakannya kepada Anda secara langsung. Gitu ya. Jadi harus bertanya ya Pak Arif. Nah, yang kedua, ini yang memang dia sebenarnya nggak berminat. Gitu ya. Saat ini, nggak berminat saat ini. Kalau memang dia tidak berminat saat ini kan nggak apa-apa. Tinggal Bapak berikan saja nomor telepon Bapak atau minta nomor telepon dia untuk kita follow up lagi di di waktu yang lain gitu ya. Kalau memang dia belum berkenan ya nggak apa-apa. Jadi kan ketika kita mau mengajak orang berdonor kita nggak bisa memaksa gitu ya. Sama ketika kita jualan juga kita nggak pernah bisa maksa. Oke, itu harus datang dari keinginannya yang bersangkutan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah seperti itu. Itu ya, Mas Arief. Dan kalau nggak berdonor hari ini bukan berarti minggu depan, bulan depan, tahun depan nggak berdonor. Oke, sukses terus nih, Mas. Oke, kita, aduh pertanyaannya masih banyak nih. Sampai jam berapa ini waktunya nih, Mbak Eca? Harusnya sampai jam 8 malam, tapi mungkin 5 menit lagi boleh, Pak. Masih 5 menit lagi boleh ya? Kita Ya, silakan. bantu jawab cepat ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih. Pak Firman, bertanya, jika negosiasi lawan bicara kita keras kepala, apa ada trik supaya dia ikut masuk ke alur kita? Biarkan dia lebih banyak bicara, Pak. Kalau usul saya, gitu ya, biarkan dia lebih banyak bicara, nggak apa-apa. Kita tangkap, tapi kita menjadi pendengar yang baik, dapatkan informasi yang paling inti dari apa yang dia sampaikan terus. Nah, dari situ baru nanti kita coba counter. Seperti itu sih. Ya. Oke. Pak Abdul Kahar. Malam. Yang ingin saya tanyakan, customer udah bilang oke, lantas kita bertanya kapan waktunya, tiba-tiba nggak ada jawaban. Waduh, ghosting ini ya Pak ceritanya ya. Gimana kita harus bersikap? Pak Nanang mungkin mau bantu Pak Nanang? Maksudnya ini waktunya untuk ini ya, deal ya. Jadi memang sih seperti saya bilang tadi, kalau kita mau melakukan istilahnya closing itu, ya memang kita harus jelasin dari awal sih. Tujuannya jangan sampai ada misunderstanding. Nah, di sini itu ada oke dan sebagainya, harga oke gitu kan. Ketika kapan waktunya, tiba-tiba dia hilang begitu aja gitu kan. Tetapi kalau menurut saya sih tergantung negosiasi seperti apa. Kalau kita kalau tahu tempat dan sebagainya, kita bisa follow up sih gitu ya. Tetapi yang intinya gini, orang itu akan melakukan negosiasi, akan menawar produk kita dan sebagainya kalau mereka butuh, gitu kan? Yes. Itu sih intinya gitu. Cuma kadang-kadang kita tuh gini, orang yang nggak butuh kita paksa untuk beli, lama-kelamaan jadi kita kayak semua bentur tembok gitu kan. Jadi memang yang intinya kita pertama harus cari strategi bahwa yang dituju itulah customer yang tepat. Kedua, sampaikan informasi yang kita punya supaya orang itu tertarik dengan produk kita. Yes. Ya, kalau itu belum ketemu di situ, ya negosiasi ya seperti ini gitu ya. Ya. Itu Pak Januar ya. Saya tambahin satu ya. Selalu berprasangka baik, Pak. Saya tambahin satu. Selalu berprasangka baik. Oh, jangan-jangan memang orangnya lagi lupa. Oh, jangan-jangan handphonenya waktu itu lagi nggak diangkat gitu ya. Oh, jangan-jangan orangnya lagi sakit. Jadi tambahin satu ya, Pak. Tetap berprasangka baik ya, Pak. Jadi kalau kita sudah berprasangka baik, kita tetap follow up. Kuncinya di sana. Ya. Oke. Terakhir nih mungkin nih Pak Nanang nih. Ya. Ngelit objection jadi deal sama bagaimana mencairkan situasi saat presentasi. Mungkin itu kali ya. Oke. Yang pertama dulu deh, yang anonymous attendee ya. Jadi pada dasarnya salesman itu harus punya pikiran positif dulu satu. Terus yang kedua, kalau kita punya fungsi, tahu role kita sebagai seorang salesman itu tugasnya apa? Salesman itu akan berfungsi pada saat customer kita mengatakan no. Disitulah kita bekerja. Ya.
Jadi kalau semua customer, Pak mau order 100 atau 200, 1000 gitu. Bapak mau order yang biru atau yang merah? Semuanya. Nggak perlu salesman. Jadi ketika Bapak mau order 1000, wah kayaknya nggak usah deh, kebanyakan. Atau jangan sekarang ya. Nah pada saat itulah tugas salesman gimana yang tadinya objection dirubah menjadi deal. Itu dengan cara apa? Probing. Seperti apa? Kenapa nggak mau sekarang? Kita harus tahu. Apakah dia nggak punya uang, apakah dia nggak punya tempat, nggak punya waktunya nggak pas gitu ya. Itu nggak masalah. Jadi memang yang namanya closing itu nggak harus sekarang kan, bisa aja besok lusa dan sebagainya, tergantung dari produknya. Gitu Pak Januar. Oke, thank you ya Pak Nanang. Cara mencairkan situasi ya itu tadi ada Pak Nanang udah sempat itu ya. Cara paling gampang adalah cari kesamaan. Karena kalau kita, Pak Nanang senang sepak bola, saya senang sepak bola, kebetulan klub favorit kami Persib Bandung gitu ya. Kalau ngomongin Persib langsung nyambung gitu. Ya, jadi cari kesamaannya. Itu akan cara paling mudah untuk ngobrolin, untuk mencairkan situasi adalah ketika kita tahu kesamaan mereka dengan kita itu apa. Mungkin itu dulu yang bisa kita berikan ya malam ini ya Pak Nanang ya. Oke. Mohon maaf loh Bapak Ibu, ada yang pertanyaannya belum terjawab, dan juga mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang tidak berkenan baik dari Pak Nanang maupun saya. Kayaknya biar puas Pak Januar harus bikin double mini class kali ya. Atau ikut kelas pakar yang lain. Yang 1 jam itu emang terbatas sih gitu waktunya ya. Oke, silakan.